Baik, Bapak Ibu yang terhormat semuanya, sebentar lagi acara akan segera kita mulai. Namun sebelumnya, saya atas nama panitia kembali ingin mengingatkan untuk Bapak Ibu diharap untuk mengisi eh, ya, silakan komentar di kolom chat, mengisi nama, domisili dan juga asal lembaga Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, asatid dan asatiza, acara akan kita mulai. Buah buat tepung bahannya ikan. Datang saudagar mencari celana. Selamat bergabung, saya ucapkan. Moga webinar ini memberi makna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada webinar hari ini. Tak lupa salawat dan salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga juga para imam maksumin hingga hari kiamat nanti. Dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang saya ucapkan selamat datang yang terhormat kepada Ustadz Dr. Andes Ahmad Hidayat selaku General Manager Yayasan Dana Mustadafin, yang kami hormati Ustadz Ahmad Toi, MPD selaku Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Forum Komunikasi Dinia Takmiliyah Daerah Khusus Jakarta, juga para hadirin Bapak Ibu semuanya asatid dan asatiza yang namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di acara Kupas Tuntas Bantuan Kementerian Agama untuk Madrasah Diniyah pada Ahad 23 Juni 2024. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zainab Muhdar yang akan memandu webinar pada siang hari ini. Sebelum kita memulai webinar hari ini, izinkan saya membacakan rundown acara hari ini terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi oleh Ali Hidayatullah. Selanjutnya mendengarkan lagu Indonesia Raya. Akan ada sambutan dari General Manager Yayasan Mustadafin. Selanjutnya dilanjutkan dengan penyampaian materi kupas program bantuan Kemenak untuk Madrasah Diniyah yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab diakhiri dengan penutupan. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan juga tak lupa sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pembacaan kalam ilahi oleh Qori Ali Hidayatullah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum, apa terdengar? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم جنات عدن تجري من تحتها الأنحار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan kalam ilahi dengan lantunan yang menyejukkan jiwa dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas pembacaan kalam ilahi tadi. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada operator mohon dibantu. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari General Manager Yayasan Dana Mustadafin, yaitu Ustadz Dr. Andes Ahmad Hidayat. Kepada Ustadz Dr. Andes Ahmad Hidayat, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa habibi ilahil alamin. Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Fil alamina innaka hamidun majid. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta diskusi hari ini, juga khususnya yang saya muliakan dan saya banggakan,
materi kita yang sangat baik, Bapak Ahmad, hampir namanya sama dengan nama saya, ya. Nama belakang saja yang berbeda. Mudah-mudahan insya Allah kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala inayah dan taufiknya sehingga program kita hari ini dalam rangka mendapatkan informasi dari pemateri kita berkaitan dengan bagaimana program kegiatan pendidikan dinia yang insya Allah Bapak dan Ibu semua telah lakukan selama bertahun bisa mendapatkan arahan dan petunjuk dan bisa mendiskusikan hal-hal yang dimungkinkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dinia bagi anak-anak kita di berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang juga adalah merupakan binaan dan kerjasama dengan Yayasan Dana Mustadafin. Alhamdulillah, kita bersyukur tentu saja atas semua yang berlangsung hari ini dan berlangsung dari kemarin dan yang akan datang, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi, membimbing dan menjaga seluruh urusan kita dengan baik. Kita juga bersalawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi yang agung, manusia yang suci, yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajari kita dalam seluruh aspek kehidupan, khususnya dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan pendidikan keagamaan. Sedemikian pentingnya pendidikan itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam banyak riwayat, talabul ilmi faridatan. Sampai Nabi mengatakan seperti itu, bahwa belajar ilmu itu adalah fardu, adalah wajib bagi setiap mukmin. Bahkan Nabi menyebutkan bahwa didiklah manusia, anak-anak kita, minal mahdi ilal lahdi. Didiklah anak-anak kita dari buayan hingga masuk ke dalam lahatnya. Itu menunjukkan bahwa betapa agama kita yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu memberikan perhatian yang sangat istimewa dan penting tentang pentingnya pendidikan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, apakah sama orang yang mengetahui, orang yang berilmu, orang yang punya pemahaman dengan orang yang tidak mengetahui, orang yang bodoh, orang yang tidak punya pemahaman? Tentu pasti tidak sama. Dan karena itulah orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki pemahaman, memiliki pengetahuan yang baik, niscaya memiliki nilai yang lebih baik dan lebih tinggi dari mereka yang tidak memiliki ilmu dan pengetahuan. Bapak dan Ibu, saudara yang saya muliakan, Yayasan Dana Mustadafin sejak didirikan pada 16 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2008, memang memiliki komitmen terhadap bagaimana ikut berkontribusi di dalam memajukan pendidikan. Karena itu, di antara programnya yang terus-menerus secara intensif dilakukan upaya-upaya perbaikan, dilakukan upaya-upaya untuk menambah kualitas, di samping tentu saja menambah kuantitas dari kerjasama dengan para pihak melalui lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola, itu terus kita lakukan. Itu dalam rangka untuk mengetahui bahwa betapa anak-anak kita, generasi kita di masa yang akan datang tidak pernah kehilangan momentum sekaitan dengan upaya untuk mendapatkan pembelajaran yang benar, pembelajaran yang baik, pembelajaran yang betul-betul merujuk kepada prinsip-prinsip kebenaran seperti yang diajarkan oleh agama Islam yang kita cintai. Karena itulah upaya-upaya untuk terus menemukan bagaimana cara untuk mengupgrade, untuk meningkatkan kualitas dari lembaga-lembaga pendidikan dinia yang telah kita kelola bersama
dan dilakukan dengan baik oleh para guru yang mulia. Ketahuilah bahwa Anda semua, para guru-guru yang baik, yang mendidik anak-anak kita, tempat Anda bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pendidik yang baik, pengajar yang baik, murabbi yang betul-betul mengantarkan setiap anak manusia di muka bumi ini untuk sampai kepada tujuan dari hidupnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhaan kepadanya. Yayasan Dana Mustada'afin dengan program antara lain gerakan dana siswa yang dilakukan di berbagai tempat, melibatkan para pihak untuk ikut serta berpartisipasi di dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dunia yang dikelola oleh setiap kita di berbagai wilayah dan daerah. Tidak pernah berhenti kita lakukan upaya perbaikan-perbaikan. Karena itu komunikasi dengan para pihak, komunikasi dengan para guru, para pengelola lembaga-lembaga pendidikan dunia di berbagai daerah yang telah bekerja sama dengan Yayasan Dana Mustada'afin harus terus dilakukan, bahkan harus ditingkatkan. Kami sangat memperhatikan dan saya sangat ingin terlibat untuk mengetahui apakah ada peningkatan sekaitan dengan kualitas pendidikan dari apa yang dilakukan oleh para guru, proses pembelajaran dan interaksi dengan anak-anak didik di sekolah-sekolah dunia yang telah kita kelola selama ini. Sembari itu kita terus mencari jalan. Saya tahu Pak Ahmad yang saya muliakan, teman-teman yang mengelola program pendidikan dunia ini itu berjibaku dengan seluruh kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Bukan saja kesulitan dalam proses belajar mengajar, mendidik anak-anak, itu mah sesuatu yang paling sederhana. Tetapi kesulitan dari semua itu juga adalah bagaimana menjaga roda dinamika kegiatan belajar mengajar yang memang harus terjadi terus-menerus. Di antaranya adalah urusan-urusan bensin, kira-kira gitu. Bensinnya supaya bisa lancar. Ini kalau motor mau jalan terus kosong bensinnya nggak bisa jalan. Mobil mau bergerak tapi bensinnya kosong nggak bisa bergerak. Dan begitulah seterusnya. Dan saya tahu betul, saya memahami betul bahwa para teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengelola dunia, pendidikan dunia di berbagai tempat dan daerah itu berjibaku agar supaya bagaimana kadang-kadang saya merasa bahwa ada di antara ibu-ibu dan bapak-bapak guru dunia di berbagai daerah akhirnya menyisihkan belanja dapur supaya kegiatan dunia itu berjalan dengan baik dan agar bisa memberikan pelajaran di kelas-kelas sekolah dunia yang mereka bina. Dan karena itulah kita di Yayasan Dana Mustada'afin berusaha mencari bekerja sama dengan program pemerintah. Dan alhamdulillah sebetulnya Departemen Agama Republik Indonesia sebetulnya memiliki biaya atau modal di dalam rangka membantu pergerakan pertumbuhan, perbaikan kualitas dari kegiatan pendidikan dunia di berbagai daerah. Dan alhamdulillah hari ini Pak Ahmad di antara orang yang memiliki cara tahu seluk-beluk bagaimana upaya untuk bekerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia sehingga dana-dana yang memang layak bisa diberikan kepada lembaga-lembaga pendidikan dunia itu bisa tersalurkan dengan baik. Tentu saja kita ingin mendapatkan bocoran-bocoran. Pak Ahmad, minta maaf. Kita hari ini ingin meminta dengan baik bocoran-bocoran dari Anda, dari Pak Ahmad, sekaitan dengan bagaimana caranya kita dari Dana Mustada'afin dengan lembaga-lembaga dunia yang bekerja sama dengan kami di Dana Mustada'afin juga bisa mendapatkan tetesan dana-dana operasional, termasuk di dalamnya pembinaan bahkan crash program dalam rangka penguatan kurikulum pendidikan yang kita kelola. Karena semua ini tidak lain kita hajatkan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan
dan membangun generasi masa depan yang lebih baik dari kita. Kita semua tentu saja memiliki komitmen yang sama dengan itu, dan saya percaya bahwa para guru, para pengelola pendidikan yang ada di dalam lembaga-lembaga dinia, pendidikan dinia Islam, yang bekerja sama dengan Yayasan Dana Mustada'afin, yang pada hari ini ikut ingin mendengarkan arahan, bimbingan, tuntunan, bahkan kecuran-kecuran cara bagaimana caranya bisa bekerja sama dan mendapatkan dana dari Kementerian Agama. Saya berharap Pak Ahmad tidak menutup-nutupi informasi sekaitan dengan bagaimana cara mengembangkan dinia program pendidikan dinia Islam ini untuk kemudian semua lembaga pendidikan yang kami kerjasama dengannya juga bisa mendapatkan akses yang sama dengan lembaga-lembaga dinia yang telah ada dan mendapatkan informasi yang baik dari Kementerian Agama. Saya kira apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai sebuah sambutan, mudah-mudahan bisa menjadi pengantar bagi bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, para guru, para pendidik yang baik. Semoga lembaga-lembaga pendidikan dinia yang Bapak dan Ibu kelola bisa berjalan dengan baik. Saya hanya bisa mengangkat tangan dan memberikan hormat yang baik kepada Bapak-Bapak Ibu semua sebagai soko guru pejuang utama di garda terdepan dalam rangka memberikan pendidikan keagamaan sejak dini kepada anak-anak kita di berbagai wilayah. Karena hanya itulah saya ingin menegaskan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua, hanya dengan cara itulah modal kita untuk melakukan pemberdayaan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kita miliki di negara yang kita cintai. Dan lembaga kami, lembaga Yayasan Dana Mustada'afin, terus-menerus ingin melakukan berbagai macam upaya di dalam rangka turut serta mengambil peran untuk membebaskan anak-anak kita dari pengetahuan dasar agama yang kita cintai ini, agama Islam. Lembaga-lembaga pendidikan dinia Islam adalah ujung tombak utama dalam membangun karakter, membangun akhlak, membangun tata nilai dan perilaku bagi anak-anak kita di masa depan. Dan di sanalah keunggulan kita sebagai satu entitas masyarakat bangsa ini yang saatnya bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Saya kira saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad yang telah bersedia untuk hadir dalam memberikan bocoran-bocoran dari Kementerian Agama untuk kepentingan penguatan. Juga Bapak dan Ibu sebagai para guru dan pendidik, terima kasih, terima kasih, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Jazakallah khairal katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasi jasa-jasa Bapak dan Ibu dalam mendidik anak-anak kita di berbagai tempat, dan khususnya kepada MC dan Ibu Lia yang telah memfasilitasi acara ini bisa mendapatkan pahala dan insya Allah bersama kita maju. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz, Ustadz Ahmad Hidayat, Ustadz Dr. Andes Ahmad Hidayat atas sambutannya. Selanjutnya sebelum kita memasuki sesi inti acara, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Kepada operator mohon bantuannya untuk diarahkan. Baik Bapak Ibu dimohon untuk mengaktif untuk open kameranya masing-masing ya, jangan lupa. Untuk host, apakah sudah siap sesi foto bersamanya? Ya, baik. Bapak, Ibu, Ustadz, Ustazah, silakan untuk buka kamera. Kita akan sesi foto bersama ya. Saya akan hitung sampai 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, untuk layar yang kedua silakan open kamera. Saya akan hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih
Tadi itulah sesi foto bersamanya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi inti acara yang Bapak Ibu tunggu-tunggu semuanya, yaitu materi kupas tuntas bantuan Kementerian Agama untuk Madrasah Diniyah. Namun sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, saya akan bacakan profil dari moderator kita pada hari ini terlebih dahulu. Pada hari ini akan dimoderatori oleh Mas Rianto. Mas Rianto ini merupakan ketua Yayasan Al-Muntazar pada saat ini, dan beliau pengaktif dalam beberapa organisasi. Yang pertama seperti Yayasan Lumut Like Indonesia, aktivis pendidikan, anggota Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Jakarta Barat, juga pengurus cabang SNNU Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama Jakarta Barat pada bagian pengembangan dakwah serta ideologi. Nah, dan juga tentunya beliau sebelumnya mengenyam pendidikan pada program studi jurusan Falsafah dan Agama S1 Universitas Paramadina, dilanjutkan dengan S2 di Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra Magister Filsafat Islam. Itu dia tadi profil dari moderator kita pada siang hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Mas Rianto untuk mengambil alih. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar? Terdengar, terdengar. Terdengar Mas Rian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Bapak Dr. Andes Ahmad Hidayat selaku General Manager Yayasan Dana Musatafin, dan juga yang saya hormati Ustadz Ahmad Muntoi, MPD selaku pimpinan wilayah FKDT DKI Jakarta. Nah, nanti teman-teman semuanya, sebelum saya menyampaikan terkait profil tentang pembicara kita kali ini, saya sarankan kepada para hadirin untuk menyimak dan menyiapkan alat tulisnya. Barangkali nanti dalam pemaparan yang disampaikan oleh pemateri kita, banyak informasi-informasi yang perlu dicatat dan mungkin mau ditanyakan supaya nanti tidak lupa, bisa kiranya untuk mencatatnya. Nah, sebelum saya serahkan kepada pemateri, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu siapa beliau dan sepak terjang beliau. Ini beliau ini bukan orang sembarangan ya. Saya mengenal beliau sejak di FKDT, Ustaz. Jadi beberapa kali saya juga sering acara bersama dengan beliau. Jadi beliau ini Ahmad Muntoi, MPD, beliau lahir di Jakarta pada 27 bulan 11 tahun 1978. Ustaz, betul Ustaz ya? Nah, lulusan dari S1 bidang manajemen pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah, kemudian melanjutkan magister yang sama. Nah, di dalam sepak terjang beliau ini saya mengenal beliau dari tiga sisi. Di samping dari segi seorang akademisi, seorang agamawan, seorang ustadz yang aktif dalam dunia organisasi, beliau juga seorang politikus, Ustaz. Ini yang tidak disampaikan ini. Beliau ini seorang politikus, kader yang sangat luar biasa. Kemarin sempat juga Ustaz ya ikut kompetisi di DPR saja, DPRD atau DPR Ustaz kemarin Ustaz. Ya. Dan juga beliau ini seorang bisnismen, teman-teman semuanya. Beliau juga menjalankan bisnis dan usahanya. Nah, sepak terjang beliau dalam organisasi, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP FKDT masa khidmat 2002 hingga 2027, sampai saat ini masih menjabat. Kemudian pernah menjadi Sekjen DPP FKDT masa khidmat 2017-2022. Kemudian pernah menjadi Sekretaris Wilayah Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama masa khidmat 2020 hingga 2025. Kemudian
pernah menjadi kepala seksi perpustakaan dan publikasi Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran Provinsi DKI Jakarta. Beliau juga menjadi Dewan Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu, karena memang beliau berasal dari Kepulauan Seribu. Kemudian beliau pernah menjabat sebagai Kepala Madrasah Diniyah Al-Barkah di Lebak Bulus tahun 2011 hingga tahun 2022. Kemudian di tempat yang sama beliau juga menjadi Kepala Pengembangan Program Baca Tulis Al-Quran Metode Qiraati SD Al-Barkah. Dan beliau juga menjadi Kepala Program Pengembangan The Lead in Me Seven Habit. Jadi memang sepak terjang beliau ini di dalam dunia organisasi maupun dunia politik ini sudah luar biasa. Makanya kita perlu banyak berguru pada beliau. Itu juga beliau memahami betul tentang tadi seluk-beluk terkait dengan bantuan-bantuan dari kementerian, bantuan dari Kementerian Agama dan juga lembaga-lembaga di bawahnya. Ini beliau memang betul-betul sangat mengetahui karena memang beliau selalu bergandengan dengan Kementerian Agama. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, mari para hadirin, Bapak-Bapak Ibu semuanya, kita simak dan kita dengarkan pemaparan dan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Muntoi. Nah, nanti setelah pemaparan ini selesai, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin Ustadz pematerinya 30 menit saja. Siap, siap. Baik. Siap. Oke, baik, kepada Ustadz Ahmad Muntoi kami persilakan. Baik, terima kasih. Mendengar ya suara saya ya? Terdengar, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Hidayat selaku General Manager Yayasan Mustadafin, yang hari ini alhamdulillah bisa bermuajahah bersilaturahim dengan kami, dengan saya terutama, dan mudah-mudahan bukan saja nanti bersilaturahimnya di dunia maya, tapi secara langsung kita bisa berkomunikasi, bisa bertatap muka dalam suasana, dalam ruangan yang berbeda. Yang saya hormati pula MC yang tadi sudah membawa acara, yang salam kenal juga, yang saya hormati juga operator dari Yayasan Mustadafin. Yang tak lupa pula yang saya hormati, saya banggakan juga ini kader kita ini Saudara Ustadz Rianto. Ya, mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi. Alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini kita bisa bermuajah bersilaturahim dalam suasana yang mudah-mudahan Allah berkahi, Allah rahmati, dan tentu merupakan bagian kebahagiaan kita semua. Salam dan salam tak lupa pula kita aturkan pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabatnya, dan semoga. Baik, kami sudah mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hidayat, bahwa walaupun kita tidak bertemu, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa bertatap muka bersama teman-teman Yayasan Mustadafin ini, karena buat kami memang ini bagian dari perjuangan kita. Ya, terutama Madrasah Diniyah juga sama, kami memang terus mengembangkan program Madrasah Diniyah supaya agar pendidikan keagamaan di Jakarta itu dianggap penting, ya sangat penting untuk pengembangan pembangunan generasi yang akan datang. Karena kita tahu bahwa Madrasah Diniyah, pendidikan keagamaan itu lahir dan tumbuh sejak sebelum kemerdekaan. Jadi artinya kalau dari sisi apresiasi, mestinya pemerintah dan yang lainnya lebih mengutamakan pendidikan keagamaan. Tentu dalam hal ini pondok pesantren dan pendidikan diniyah. Kita menafikan pendidikan yang lain. Nah, saya kira inilah perjuangan kita bersama dalam rangka mengembangkan, terus memperjuangkan hak-hak pendidikan keagamaan di Indonesia dan di Jakarta yang sekarang kita duduki. Hari ini DKI Jakarta bergeser menjadi, insya Allah ke depan akan menjadi daerah khusus Jakarta. Tentu harus kita lihat sebagai peluang untuk bagaimana bisa memperkuat mengembangkan pendidikan keagamaan yang lebih baik, menjaga dan terus mengawal akhlak anak-anak kita di masa yang akan datang. Nah, hari ini dalam tema ini saya juga
mau mengkonfirmasi sedikit ya soal tema. Saya pikir awalnya ini terkait dengan dana bantuan pemerintah daerah. Namun saya lihat judulnya ini lebih kepada bantuan yang akan diterima oleh MDT melalui Kementerian Agama. Tentu dalam pengembangannya, saya ingin sampaikan bahwa sekali lagi madrasah diniyah lahir dan tumbuh di Indonesia tentu dengan kesadaran masyarakat. Sekali lagi, madrasah diniyah tumbuh dan lahir atas kesadaran masyarakat. Masyarakat menginginkan bahwa ada pendidikan keagamaan yang mampu menjaga akhlak, menjaga moral anak-anak kita. Karena pendidikan saja, pendidikan umum saja tidak cukup untuk memperdalam, mengajarkan, mendidik anak-anak kita menjadi yang lebih baik. Maka masyarakat dalam hal ini berinisiatif untuk mendirikan madrasah diniyah sebagai benteng akhlak dalam generasi mendatang. Nah, tentu perjalanan madrasah diniyah ini kita ketahui dari zaman ke zaman, bahkan sampai hari ini. Saya kebetulan tadi disampaikan oleh moderator, saya kebetulan memang pernah menjabat jadi sekretaris jenderal di DPP FKDT. Jadi sedikit banyak saya berkeliling ke Indonesia. Artinya memotret bagaimana diniyah, madrasah diniyah berjalan, berkembang di seluruh lapisan wilayah kita. Memang hari ini kita masih prihatin dan sangat eh, sangat miris melihatnya. Di tengah komitmen, di tengah giro semangat perjuangan mendidik anak-anak bangsa kita, di satu sisi alokasi anggaran pemerintah yang tentu hari ini kita sangat bersyukur bahwa pemerintah sudah mulai melihat pentingnya pendidikan dini takmilia. Namun masih kita terus kita dorong supaya agar pemerintah betul-betul melihat bahwa pentingnya pendidikan dini takmilia ini. Jadi saya lihat seluruh wilayah memang hampir saya juga menyapa ada teman-teman rupanya di sini ada NTT, ada Sulawesi juga masuk di sini. Selamat bergabung dari Jawa Barat juga ada. Jadi alhamdulillah kita bisa sharing di sini, kita bisa berbagi di sini soal bagaimana kita madrasah diniyah ini bisa survive dalam mengembangkan mengelola madrasah diniyah takmiliyah agar lebih baik lagi. Karena tentu setiap wilayah akan beda-beda nih, terutama di wilayah daerah-daerah lain. Tetapi beberapa daerah juga sudah ada yang lebih baik juga. Ada beberapa daerah yang dananya sudah diberi oleh pemerintah. Misalnya Jawa Timur. Jawa Timur sudah ada Bosda. Jawa Tengah sudah ada juga Bosda juga. Ya, apa namanya Bosda. Jawa Barat juga sudah ada. Jadi memang model pengelolaannya dan model cara mencari fundraisingnya memang bermacam-macam. Tentu Kementerian Agama dalam hal ini sebagai regulator pendidikan dinia menjadi fokus utama kita dalam mengajukan bantuan pendidikan pada dunia. Namun tentu saja keterbatasan Kementerian Agama juga menjadi perhatian kita, ya. Nah, khusus daerah Jakarta hari ini kami memang ada beberapa kalau bahasanya kumpas tuntas bantuan Kemenak, memang Kementerian Agama dalam hari ini PD Pontren, Pendidikan Dini dan Profesional melalui subdit. Jadi PD Pontren itu ada subditnya, subdit Madrasah Dini Takmiliyah, Pendidikan Madrasah Dini Takmiliyah, itu ada di 8 Banteng. Itu saya kira banyak sekali program-program bantuan yang sudah dikembangkan hari ini. Namun tentu saja keterbatasan jumlah dan kuota memang masih terbatas. Tapi bahwa pemerintah telah hadir eh, membantu, mendampingi madrasah diniyah yang memang ikhtiar hari ini kita rasakan, walaupun memang belum maksimal, tapi kita apresiasi bahwa ini ada upaya kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Nah, di antara bantuan-bantuan ini, saya kira teman-teman di daerah juga sudah memahami bahwa ada bantuan di Kementerian Agama RI melalui pendidikan diniyah dan pondok pesantren, subdit madrasah diniyah takmiliyah. Jadi ini sudah ada sebenarnya teman-teman sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu status saja nanti eh, apa berkomunikasi atau biasanya Kemenak itu sudah membuat alur informasi bantuan. Misalnya kalau dari PD Pontren dia ke subdit PMDT lalu ke Kanwil. Itu sudah ada surat edarannya. Nah, di sini saya terangkan sedikit ada beberapa bantuan yang kita bisa terima dari pemerintah. Materi saya bagi dua. Pertama, bantuan melalui Kementerian Agama
Dan kedua, bantuan hibah Pemprov Pemprov dalam DKI melalui Kementerian Agama juga. Pertama, di bantuan Kemenak itu ada yang namanya bantuan operasional pendidikan, BOP, ya. Boleh nanti. Nah, ini ada dua, saya buat dua, dua, dua judul lah, dua sub ya. Ada bantuan Kementerian Agama, ada bantuan Pemprov DKI Jakarta karena potretnya DKI Jakarta. Nah, bantuan Kementerian Agama ini ada lagi, ya. Coba dilanjutkan. Nah, pertama adalah bantuan operasional untuk lembaga. Kedua, bantuan insentif bagi guru dinia, bantuan rehab RKB untuk lembaga, dan bantuan kemitraan. Dan bantuan-bantuan lain sebenarnya sudah ada. Nah, teman-teman, ustazah-ustazah yang saya kira hadir di sini, ini adalah bantuan Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Pondok Pesantren, Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren, melalui Subdit PMDT, Pendidikan Madrasah Dini Takmilia. Jadi kalau Bapak Ibu ustazah updating di setiap wilayahnya di Kanwil itu setiap tahunnya mengeluarkan apa namanya Juknis mengeluarkan surat melalui surat edaran. Nah, memang mekanismenya sama dengan yang lainnya. Sekarang ini sudah modern, jadi mekanisme melalui apa namanya sistem Simba namanya. Apa itu Simba itu? Sistem yang ada di Kementerian Agama. Jadi semua teraplikasi dalam sebuah sistem. Dan syaratnya lagi juga memang saya kira kalau saya pahami itu yang terdata di EMIS, ya EMIS Kemenak. Jadi saya kira dari forum ini saya mengharapkan mendorong pada teman-teman semua. Jadi model bantuan pemerintah hari ini semua melalui aplikasi. Jadi saran saya memang kita semua harus melek di situ, harus out situ, dan kedua mulai melakukan by system, by data. Ya, jadi sesulit apapun, serumit apapun, memang sekarang ini bantuan itu dilakukan mekanismenya melalui hibah, bantuan, elektronik bantuan. Jadi memang mau nggak mau memang MDT yang hari ini dalam tataran sarana dan prasarana perangkatnya juga masih belum memadai, memang harus pelan-pelan dituntut untuk itu mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada di pemerintah. Jadi antaranya tadi itu kita mengupdate apa namanya manajemen sekolah kita, lembaga kita, madrasah kita. Jadi mulai siswa, santrinya, gurunya dan sebagainya itu update. Ya, yang ada saat ini adalah yang kita lakukan adalah EMIS. Nah, EMIS ini yang menjadi informasi utama dalam akurasi data madrasah dinia. Jadi saran saya kepada teman-teman semua yang ada di Indonesia, saya kira ini kan semua ada di Indonesia, mulai hari ini kita memang harus mengikuti pola pemerintah, ya pola pemerintah. Karena pola pemerintah hari ini selain ada jejaring, juga ada yang harus kita penuhi. Misalkan saja bantuan operasional pendidikan aja lembaga itu mereka harus menyiapkan mengikuti aplikasi yang dibuka. Jadi pemerintah itu mengeluarkan Juknis, mengeluarkan aplikasi untuk setiap madrasah yang ingin menerima bantuan, baik lembaga, gurunya dan organisasinya itu harus melalui mekanisme aplikasi. Nah, jadi memang ya apa ya memang dituntut kita ini menjadi madrasah yang ke depan itu lebih baik, lebih profesional dalam hal pengelolaan manajemen apa namanya madrasah dinia. Nah, dalam 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 bantuan ini nanti kita tetap akan ada verifikasi. Ada polanya ada dua, ada yang memang langsung dari subdit dari pemerintah dari pusat, ada yang lewat kanwil. Nah, biasanya kalau yang saya pahami di beberapa kayak diskusi dengan pihak Kementerian Agama itu kalau dana bantuan untuk operasional itu biasanya yang BOP sebut BOP itu yang 10 juta itu ada angkanya ada 10 juta, ada yang 2.500.000 untuk insentif untuk guru, ada juga RKB rehab itu ada mungkin 40 sampai 80 juta, dan juga ada kemitraan itu sampai 100 juta. Nah, untuk lembaga itu mengacunya kepada aplikasi. Jadi semua lembaga yang ingin mendapatkan bantuan harus melalui aplikasi. Nah, cuma sayangnya memang kuota hari ini dan jumlah madrasah dinia, jadi perlu saya sampaikan juga, kalau berdasarkan data EMIS yang saya pahami,
jumlah madrasah diniyah takmiliyah se-Indonesia itu ada sekitar 80 ribuan. Bayangkan, 80 ribu lembaga madrasah diniyah takmiliyah se-Indonesia. Ada 9 juta santri, ada sekitar 700 ribuan guru diniyah di Indonesia. Jadi kalau hari ini bantuan lembaga, bantuan operasional pendidikan hanya dapat 3.000 lembaga, mesti dibagi berapa itu ke Indonesia? Ya, sedangkan lembaga kita ada 80 ribuan. Nah, coba bayangkan, 80 ribu lembaga di Indonesia. Hanya ada bantuan 3.000 ya, termasuk juga RKB, Rehab. Sama kuotanya tidak lebih dari berapa itu, dari 10%, tidak lebih dari ya. Jadi sangat sedikit sekali. Termasuk juga insentif. Contoh saja di Jakarta. Di Jakarta hanya 26 orang, 26 guru untuk menerima bantuan 2.500.000. Padahal Jakarta ada 3.000 lebih guru dunia. Nah, inilah yang menjadi apa namanya ini apa dorongan kita, langkah kita bagaimana, upaya kita bagaimana mendorong pemerintah agar pemerintah benar-benar apa ya eh, tidak tidak ragu-ragu lagi lah, tidak kurang lagi lah dalam membantu pendidikan madrasah diniyah takmiliyah. Makanya kami melalui forum komunikasi takmiliyah, ya di sini ada Ketua Jakarta Barat Ustaz Subhan, saya belum sapa, mohon maaf. Ustaz Subhan ini Ketua Jakarta Barat bergabung. Ya, hari ini kita mudah-mudahan FKDT terus di Jakarta terus mengawal, terus berkomunikasi bagaimana ada bantuan-bantuan yang bisa kita terima dalam mengembangkan mengelola pendidikan madrasah takmiliyah di Jakarta. Nah, tentu ini tidak juga kita abaikan, tentu juga tidak kita nafikan bahwa pemerintah ada hadir walaupun masih belum maksimal, tetap apresiasi bahwa ini bagian dari ikhtiar upaya pemerintah dalam apa namanya membantu penyelenggaraan pendidikan madrasah diniyah takmiliyah di Indonesia di Indonesia. Jadi ini tidak boleh kita nafikan juga. Nah, tentu barangkali ada dana-dana lain yang mesti kita juga apa namanya lakukan, ya. Saya kira teman-teman FKDT di wilayah Jakarta maupun di wilayah lain juga mampu berkomunikasi dengan stakeholder lainnya, dengan pemangku kepentingan lainnya. Misalkan saja kita dengan organisasi lainnya, dengan pemerintah daerah, ya itu juga menjadi bagian dari kita. Nah, sekali lagi bahwa bantuan Kementerian Agama ini, kalau saya petakan secara global, itu ada empat bagian ini. Ada bantuan operasional, ada bantuan insentif untuk gurunya, ada bantuan rehab RKB, dan ada bantuan kemitraan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian dalam hal ini penyelenggara madrasah diniyah takmiliyah yang ada di daerah, saya kira mulai mencari informasi kepada Anwil melalui bidang akis atau bidang pendek kontren di wilayah masing-masing. Karena ini dibuka setiap tahun dan terbuka untuk siapa saja. Cuma memang kuotanya terbatas. Siapa yang mampu mampu mencermati, membuka daring, ya karena kuotanya kita 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 ketahui tidak lebih dari eh, apa yang ada di lembaga kita. Bayangkan kalau lembaga kita 80 ribu cuma dapat 3.000, siapa yang mau dibagi, kan kira-kira begitu ya. Kira-kira siapa yang mau dibagi? Nah, Yayasan Mutarafin ini saya kira juga penting untuk mendorong untuk juga ikut dalam mendorong menyuarakan ini. Tentu ada bantuan kemitraan saat saya kira di beberapa saya lihat di beberapa penerimaan itu ada buat ormas keagamaan. Ada sebutannya saya lupa itu sebutannya. Jadi bantuan untuk mitra keagamaan yang konsen dalam menyelenggarakan pendidikan keagamaan. Ya, dalam hal ini kalau FKDT mungkin masuk ormasnya ada juga beberapa kayak Muslimat, Fatayat, ada juga beberapa organisasi lainnya juga ada ya yang ada terlibat di keagamaan yang konsen dalam mendidik atau ikut berkontribusi dalam penyelenggara mendampingi pendidikan keagamaan itu ada Pak. Jadi kalau Yayasan Ustaz Afini mau ikut dalam bantuan tersebut, saya kira kita lihat di aplikasi nanti di Kemenak pembukaannya. Kita update aja setiap tahun. Biasanya itu tersebar dan itu bisa diakses oleh siapa saja. Buka webnya Kementerian Agama pasti kita ketemu bantuan kemitraan sebutnya. Nah, jadi
saya kira kalau kita mau lihat bagaimana pemerintah dalam hari Kementerian Agama memberi bantuan kepada madrasah diniyah, ya inilah yang terjadi. Jadi kalau kita hanya menunggu informasi, ya saya kira memang ya akan begitu 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 saja, tidak akan ada informasi karena memang kuota yang terbatas. Nah, saya kira selain dari Kementerian Agama, teman-teman FKDT, teman-teman kalau merasa diniyah, kalau kami kan merasa kalau kami kan forum komunikasi di Takmili yang ada di Jakarta. Nah, kebetulan kami di Jakarta ada bantuan pemerintah daerah melalui Kemenag juga yang disalurkan oleh Kemenag Kanwil, yaitu dananya dana hibah. Nah, inilah bagian yang juga kita bisa manfaatkan sebagai bentuk apa namanya kekuatan bentuk keberlangsungan madrasah diniyah takmiliyah. Nah ini yang kedua ini adalah bantuan Kementerian Agama melalui dana APBD DKI Jakarta. Jadi DKI Jakarta itu Jawa Timur saya dengar ada namanya Bosda ya. Di Jawa Tengah juga ada bantuan pemerintah untuk guru insentif juga saya kira. Jawa Barat juga sudah lebih dahulu ada banyak juga Jawa Barat. Jadi bahkan Jawa Barat itu melalui perda dinianya juga di kabupaten kota sudah mulai bukan sudah mulai mereka sudah punya perda dininya secara kewilayahan. Jadi saya kira memang ke depan FKDT bersama teman-teman organisasi yang konsen terhadap pendidikan keagamaan terutama madrasah diniyah takmiliyah harus mendorong perhatian pemerintah melalui regulasi. Nah, tadi saya disebutkan oleh Pak Rianto, saya memang eh, pernah ikut mencalonkan diri di politik. Kemarin saya ikut di PKB di legislatif anggota DPRD DKI Jakarta melalui pemilu kemarin, pemilu kemarin legislatif. Namun memang karena guru diniyah ya, saya kira memang keterbatasan dan sebagainya, jadi hanya bisa berpartisipasi. Padahal bayangan kita kalau guru diniyah ya gitu ada di legislatif gitu ya, tahu betul bagaimana perjuangan kita untuk mendapatkan keberpihakan anggaran. Saya kira disinilah perjuangan kita. Jadi saya kira teman-teman FKDT, teman-teman guru diniyah di semua lapisan wilayah, saya kira hari ini tidak tutup mata, tidak apatis terhadap hal-hal seperti itu. Karena kebijakan pemerintah hari ini adalah juga bagian kebijakan politik. Jadi kalau kita merasa dirinya tidak ikut dalam eh, partisipasi politik atau dalam pemilihan, sebut saja misalkan pilkada. Tentu kita ingin mendorong orang-orang yang memang peduli terhadap pendidikan diniyah itu perlu kita dorong. Nah, ya saya kemarin ikut terlibat cuma ya sudah itu bagian dari perjalanan politik kita. Jadi belum diizinkan oleh Allah, mudah-mudahan Allah itu bagian dari kita diselamatkan oleh Allah karena kita tidak belum belum di situ. Nah, kita dapat kalau DKI Jakarta kita perhatikan di Jakarta ada selain bantuan Kemenag, kalau di DKI Jakarta itu ada kuota Kementerian Agama itu 26 insentif, ada 10 atau 15 lembaga yang mendapatkannya, BOP yang 10 juta itu, ada juga beberapa teman-teman yang dapat RKB atau rehab. Nggak banyak, mungkin 2 atau 3 orang yang saya dengar. Jadi memang sangat terbatas sekali untuk bantuan agama. Kalau kita tidak tahu triknya, tidak tahu jejaringnya, tidak tahu siapa yang bawanya, insya Allah kita tidak dapat. Insya Allah nggak dapat. Jadi kalau kita tahu triknya, tahu jejaringnya, tahu siapa yang bawa, insya Allah juga dapat. Jadi memang teori sekarang itu teorinya begitu. Jadi kalau cuma mengandalkan isi aplikasi sudah didiamkan, ya insya Allah diam saja. Nah makanya memang perlu membangun jejaring dari tingkat bawah sampai pusat. Nah kebetulan di DKI Jakarta kami selaku pimpinan wilayah Forum Komunikasi Takmiliyah DKI Jakarta juga dalam hal ini sejak tahun 2007 kita sudah mendapatkan bantuan yang disebut dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta yang digulirkan untuk guru-guru madrasah diniyah. Nah, bantuan ini memang khusus untuk guru-guru diniyah. Awalnya waktu itu diniyah, tapi setelah tahun berapa itu dirubah menjadi menerima guru swasta. Semua guru swasta, guru honorer atau yang tidak di PNS atau ASN itu mendapatkan bantuan hibah ini sebesar Rp550.000 per bulan. Jadi alhamdulillah kami
di DKI Jakarta selain mendapatkan bantuan dari Kementerian Agama yang terbatas tadi, nah khusus untuk gurunya, untuk ustazahnya mendapatkan bantuan hibah, bantuan dana dari pemerintah DKI Jakarta. Nah, hari ini kami berterima kasih kepada pemerintah DKI Jakarta yang telah memperhatikan kami, walaupun memang kami terus ingin memperjuangkan apa namanya bantuan ini supaya lebih bisa ditingkatkan dan bisa lebih banyak lagi apa namanya penerimanya. Jadi bantuan ini memang khusus diperuntukkan untuk bagi guru diniyah yang mengajar di lingkungan DKI Jakarta. Namanya bantuan hibah di Kementerian Agama dari Pemprov melalui bidang Kanwil, bidang pedesantren kami diberikan. Nah, bantuan ini memang bukan bantuan memang serta merta, tapi memang ini perjuangan dari kita bahwa kita ini sama-sama apa ya, guru sama-sama pendidik yang mengajarkan pendidikan di Jakarta. Tentu tidak boleh dibedakan dong, gitu kan, tidak boleh dipisah-pisahkan. Wong kita guru kok, guru kok, jadi ya sama harus dapat gitu ya, walaupun memang tentu hari ini masih terbatas. Dan yang kedua, saya kira eh, memang dalam hal ini kita bisa saja apa namanya eh, ya, artinya dalam hal ini kita selaku guru dinia di Jakarta dengan adanya bantuan ini, saya kira dari sisi apa pendapatan, ya kita apresiasi, kita bersyukur bahwa ada bantuan karena kita tahu bahwa syarah kita ya di seluruh Indonesia paling banter itu guru dinia itu digaji 100.000 atau 200.000 lah. Paling banyak ya 500.000. Ada juga memang yang 1 juta, mungkin itu apa namanya kasuistik di wilayah-wilayah tertentu. Tapi umumnya gaji dan honor guru dinia itu tidak lebih dari 200.000. Bahkan ada yang 20.000 sebulan. Bayangkan Pak Bapak sekalian. Ya, sangat prihatin sekali. Jadi hari ini kami menerima dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta melalui Kementerian Agama, itu sangat bersyukur bahwa ada tambahan biaya, ada tambahan penghasilan dari guru dinia yang notabene juga sama penghasilannya. Jadi dalam hal ini alhamdulillah. Nah, inilah yang memang saya kira apa namanya bantuan yang ada di DKI Jakarta melalui bantuan hibah selain Kementerian Agama. Dan ini pun ada syaratnya Pak Bapak sekalian. Syaratnya memang cukup 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 detail ya mendapat bantuan ini. Pertama, kita memang terdaftar secara resmi di lembaga tersebut. Terdaftar ya di lembaga tersebut. Di mana kita tahu terdaftarnya? Kita dibuktikan dari surat tugas mengajar di lembaga tersebut. Nah, lalu apa namanya ada legal formalnya bahwa kita memiliki SK mengajar, tugas mengajar dan aktif mengajar. Ya, jadi kita memang ada syarat dan ketentuan penerima bantuan hibah di Jakarta. Jadi tidak semuanya apa namanya diterima. Yang kedua, model pengajuannya. Proses pengajuannya memang kalau di Jakarta, kalau di kami melalui forum FKDT, kita mendata guru-guru dinia yang ada di Jakarta. Jadi melalui forum kita, melalui kecamatan, melalui kota kabupaten, direkap, di apa namanya itu, didata sehingga data ini divalidasi melalui formulir pengajuan. Nah, inilah nanti akan disampaikan kepada Kementerian Agama selaku apa sektornya didata dan diberikan rekomendasi untuk sebagai penerima bantuan. Jadi kita memang ada syarat dan ketentuannya, ya. Ya, selanjutnya Mas. Jadi ada syarat dan ketentuannya. Nah, dari syarat inilah jadi kita mulai direkom siapa yang akan dapat bantuan ini melalui FKDT kecamatan, FKDT kabupaten kota sampai FKDT DKI dan dibuatkan SK usulannya kepada pemerintah daerah. Dibuatkan sesuai dengan pengajuan formulir yang disampaikan oleh teman-teman guru dinia gitu ya. Jadi mereka. Nah, setelah direkap dan diajukan ke Kanwil, ya ini kan melalui Kanwil. Kanwil mengajukan ke Pemprov DKI. Nah, bagian inilah yang nanti akan kita apa namanya ketahui siapa kira-kira penerima bantuan ini. Nah, penyaluran dana hibah ini ada tahapannya Bapak sekalian. Ya, tahapannya pertama dana bantuan ini ya guru yang terdaftar di lembaga MDT di bawah koordinator FKDT
didata secara berjenjang melalui dari kecamatan, kabupaten kota, terus ke wilayah. Nah, direkomendasi. Setelah melakukan verifikasi ke tahap absahan dokumen guru, lalu dia juga sebagai penerima hibah. Yang ketiga, melampirkan dokumen-dokumen tertulisnya, misalnya surat pengajuan, SK dan sebagainya. Lalu FKDT Kota bersama FKDT Wilayah bersama Kemenak Kota mengajukan ke Kanwil. Nah, Kanwil membuat pengajuan, surat pengajuan ya, SK penetapan bahwa bukan SK, bukan sebenarnya SK pengajuan untuk surat pengajuan untuk ke Pemprov DKI Jakarta sebagai calon penerima bantuan. Karena di situ ada LPK juga, ada PPK juga. Jadi ada LPK, ada masa dinia melalui bidang PD Pontren. Jadi ajukanlah ke Kanwil ke Pemprov. Nah, selanjutnya nanti tinggal kita menunggu guliran penetapan. Nah, kalau di DKI Jakarta itu melalui keputusan gubernur. Nah, jadi keputusan gubernur untuk penerima hibah. Nah, pertama, setiap penerima yang sudah ditetapkan, ya, direkomendasi ditetapkan, harus wajib membuka rekening Bank DKI, karena memang penyalurannya dari Bank DKI. Yang kedua, dana akan disalurkan ke rekening yang bersangkutan sesuai dengan SK Gubernur melalui Bank DKI. Ya, jadi yang ketiga, penerima wajib melaporkan dana yang sudah masuk sesuai dengan jumlah yang diberikan. Jadi eh, kadang-kadang ada yang tidak tersalurkan apakah rekeningnya sudah tidak aktif. Yang keempat, penerima wajib memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan formulir yang diberikan. Jadi ada pertanggungjawaban juga. Nah, alhamdulillah dari dana-dana tersebut secara secara apa ya? Eh, secara penerimaan guru dinia sangat bersyukur ya, walaupun memang tentu kita berharap ada peningkatan di tahun selanjutnya. Jadi dana ini selain membantu dari gaji kita ya, kita juga bisa juga manfaatkan untuk ada yang belajar lagi, ada sekolah lagi gitu ya. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan dari dana hibah ini. Dan selebihnya saya kira apa namanya? ada juga dan peran Kementerian Agama dalam hal ini Kementerian Agama DKI dan kota itu mereka memantau sejauh mana penggunaannya dan penyalurannya, apakah bisa diterima semua 100% dengan guru yang pengajukan. Jadi tahun ini tuh kalau DKI Jakarta, Bapak sekalian, kami menerima bantuan sebanyak 2.868 guru dina di DKI Jakarta. Karena ada beberapa syarat yang ditentukan. Kalau guru di atas 60 tahun itu memang tidak tidak berhak menerima. Karena ada ketentuan syaratnya 60 tahun maksimal menerima hibah. Jadi sekitar 3.000 lebih guru hanya tahun ini mendapatkan kuota 2.868 orang sebesar 500.000 per bulan. Jadi DKI mari segitu mudah-mudahan ke depan bisa kita maksimalkan. Dan tentu tidak semua juga mulus nih tersalurkan. Jadi ada beberapa yang terkendala, misalkan apakah rekeningnya sudah tidak aktif atau juga orangnya karena nunggu setahun sudah wafat. Biasanya tidak 100% tidak tersalurkan. Tapi tentu pemerintah dalam hal ini fleksibel dan dana tersebut bisa dialihkan atau bisa dikembalikan sesuai dengan berita acara yang dilakukan oleh Kementerian Agama DKI Jakarta. Nah, saya kira inilah dua yang memang bagi kami di Jakarta bantuan Kementerian Agama yang perlu bantuan yang perlu kita 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 lakukan untuk bagaimana Madrasah Diniyah Takmiliyah itu tetap berjalan. Selain itu juga organisasi FKDT juga terus mengawal, kami juga terus mendorong pemerintah daerah, seluruh daerah juga saya kira mengawal bagaimana Madrasah Diniyah Takmiliyah itu juga menjadi perhatian khusus dari pemerintah, baik daerah dan agama. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sekilas. Mungkin nanti ada tanya jawab karena waktunya sudah 30 menit. Mungkin Pak Satrianto bisa memandu bagaimana kita diskusi. Barangkali itu informasi dari kita, sharing saja. Kami dari DKI Jakarta mendapatkan bantuan itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa manfaat bagaimana kita juga strategi berikhtiar
bagaimana pemerintah daerah atau kementerian agama bisa eh, lebih baik lagi dalam eh, memberikan bantuan kepada kita semua. Saya kira Pak Setianto itu dari saya. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Mudah-mudahan bisa mendapatkan apa namanya diskusi yang lebih baik. Dan saya terima kasih eh, dan saya ucapkan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Muntoi atas pemaparan dan informasinya. Sangat komprehensif sekali. Eh, Mungkin saat ini kita akan beri kesempatan sesi tanya jawab, Ustadz. Barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya, nanti bisa dipertanyakan. Tapi kita kasih 3 penanya terlebih dahulu ya. Nanti sebelum saya pilih, para peserta yang ingin bertanya bisa langsung angkat tangan ya, handles itu. Nanti bisa kita mulai. Jadi teman-teman semuanya, tadi yang disampaikan oleh Ustadz Muntoy ini banyak sekali ya bantuan-bantuan yang memang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama untuk mensupport dan membantu pendidikan-pendidikan agama Islam di seluruh wilayah Indonesia. Dan memang banyak sekali nanti tantangan-tantangannya, ada juga kendala-kendalanya itu udah lumrah sekali lah. Yang namanya kita mengelola, tadi kita dengar sendiri bahwa di FKDT saja ada 80.000 MDT saja di seluruh Indonesia. Dengan siswa ada 9 juta. Artinya ini sangat luar biasa sekali dan sangat potensi sekali peranan dari FKDT dalam mengambil serta, ikut serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi em, jalan yang kita ambil adalah memberikan ilmu pengetahuan tentang agama yang itu menjadi landasan dari kehidupan umat Islam semuanya. Nah, mungkin para teman-teman semuanya yang ingin bertanya bisa untuk hand raise, mungkin dari apa namanya operator bisa membantu, takutnya saya kelewat melihatnya. Silakan. Saya persilakan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Sebelum bertanya, mohon perkenalkan diri, nama, dan asal wilayahnya. Silakan, teman-teman semua. Oh ya, Zat, mungkin untuk memulai, Zat, sambil menunggu kawan-kawan yang lain bertanya, Zat. Biasanya ada kendala apa, Zat, yang sering terjadi di hampir semua wilayah di Indonesia ini terkait dengan pengajuan-pengajuan bantuan itu, Zat? Ya, saya kira memang gini, kan beragam wilayah ya. Jangankan mungkin barangkali di wilayah, di Jakarta saja saya kira, dengan kondisi yang ada pada saat ini hari ini, yang keterbatasan sarana dan sarananya, termasuk juga mindset kita, ya ini mindset kita juga jadi problem juga ini sebenarnya. Jadi karena keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah, kota yang ada, jadi kadang-kadang teman-teman kita juga apatis tuh terhadap kita ngisi tapi nggak dapat juga kok. Nah itu jadi problem juga tuh kita. Karena memang tadi itu saya sampaikan di daerah NTT misalkan itu atau NTB atau Sulawesi yang jangkauannya misalnya di daerah internetnya susah ya, aksesnya susah gitu ya, harus mengisi aplikasi. Nah ini kan juga ya problem tersendiri di wilayah nih pemerintah ya saya gitu ya. Nah kalaupun yang sudah di kota besar, mereka gampang mengaksesnya di aplikasi, cuma susah mendapatkannya karena tadi itu kuotanya cuma 3.000-an se-Indonesia diberikan oleh pemerintah dari 80.000 lembaga diniyah yang ada di Indonesia. Jadi memang kendala kita hari ini memang selain, makanya tadi saya bilang, selain kita mengapresiasi upaya ikhtiar pemerintah hari ini hadir, walaupun tidak maksimal, belum maksimal, ya itulah yang terjadi hari ini di kita. Jadi Kementerian Agama dalam hal ini, eh, Direktorat Ponpen melalui subditnya ya dan eh, bidang-bidang di wilayah, kadang-kadang juga memang apa ya harus artinya orang-orang yang terjangkau oleh mata dia dan telinga dia. Misalnya satu contoh lagi ya, nah ada lagi nih, nah kan gitu kan. Yang lainnya nggak kedengeran ya nggak dapat dapat itu. Ya kan modelnya nanti begitu modelnya. Jadi inilah kendala kita. Selain kendala jaringan, kendala akses informasi. Kalau daerah Sulawesi, saya tadi ada Sulawesi. Tapi kalau dari yang teman-teman di Jawa Barat barangkali atau yang masih Jawa Timur, Jakarta, saya kira kalau akses saya kira relatif
terjangkau. Cuma memang tadi itu jejaring kita. Karena kuota terbatas, siapa yang bisa kita minta tolongin ini untuk menerima bantuan? Itu memang jadi problem, Pak. Jadi ya tetap FKDT melalui pimpinan pusat nanti kita sampaikan kepada DPP bagaimana ada upaya-upaya pendekatan secara personal karena kita ketahui ketua umum kita juga Pak Lukman Hakim juga beliau adalah seorang apa namanya organisasi piawai. Beliau sangat apa namanya sangat peduli terhadap MDT. Beliau juga punya jejaring yang bagus. Sekarang beliau adalah wakil sekretaris jenderal di PBNU. Jadi saya kira beliau juga punya akses tersendiri di pusat. Jadi mudah-mudahan melalui tangan beliau, melalui kepemimpinan beliau, kita terbuka akses kita dari mulai wilayah sampai pusat itu terbuka. Karena kendala kita memang di pusat. Kendala kita kuota terbatas, ya ya karena kuota terbatas sehingga apa namanya ya kita jadi terbatas juga dapatkannya. Ya, kalau kita nggak apa tadi itu bahasanya nggak nggak pandai mencari informasi di pusat ya, atau punya orang di pusat wassalam. Jadi sangat miris. Jadi ada ya bayangkan 3.000 kalau bantuan RKB dan rehab yang setelah panjang saya ketahui kuotanya cuma 80 atau sekitar 40 sampai 80 lembaga. Mau dikasih siapa itu Ustaz? 80 lembaga doang itu untuk bantuan RKB rehab. Untuk Iya. DKI juga enggak cukup. DKI itu ada 560 lembaga. Sementara bantuan di pusat untuk rehab RKB itu cuma 70 lembaga. Berapa persen itu kalau kita lihat? Siapa yang nerima itu? Ya bahasanya dia lagi kan yang nerima kan. Yang kedengeran di telinga dan kelihatan di mata yang gitu. Ya itulah problem kita hari ini di Kemenak itu. Jadi terbatas. Tapi dengan begitu kita tidak boleh menafikan bahwa pemerintah walaupun hanya segelintir orang yang mendapatkan, tapi upaya pemerintah memberikan bantuan kepada kita itu harus kita apresiasi. Jadi sangat sangat terkendala, Sat. Jadi sangat terbatas. Jadi kalau kita tanya bagaimana ya, itulah makanya saya sarankan kepada teman-teman FKDT ya nanti Bapak sekalian yang ada di wilayah ini silakan berkomunikasi dengan teman-teman FKDT di wilayah. Karena semua sudah terbentuk dari pusat sampai wilayah sampai NTB sudah ada. Jadi semua sudah ada. Jadi kalau teman-teman pengelola guru madrasah di terpilih yang di daerah, silakan berkomunikasi di wilayah. Ada Ciamis juga saya kira sudah bagus. Di Jawa Barat katakan sudah bagus. FDT-nya sudah berjalan dengan pemerintah daerah. Jadi selain kita memaksimalkan kepada pemerintah Kementerian Agama, kita juga berupaya untuk berkomunikasi kepada pemerintah daerah. Jawa Barat lalu perdanya, alhamdulillah sudah diakomodir di beberapa wilayah. Sebut saja misalkan Tasikmalaya, ya Bandung, Sukabumi, ya kan, Garut, itu sudah terakomodir oleh pemerintah daerahnya dan sudah merasakan betul bagaimana mereka menerima manfaat dari pemerintah daerah. Jadi kalau kita di Kemenak ansih menunggu, ya memang saya kira ya kita memang sangat jauh masih. Jangankan untuk wilayah tertentu yang jauh di pelosok. Jadi, tapi beberapa, kalau saya ikutin beberapa belakangan ini, walaupun sedikit ya, saya kira penerimanya tersebar rata. Aceh dapat, Sumatera dapat, Sulawesi dapat walaupun cuma satu perwakilan dari wilayah tersebut. Ada memang dapat. Nah, itulah nanti barangkali Yayasan Dana Mustad Afin ini bisa juga stressing ya, melihat karena di situ ada bantuan lembaga saat Pak Hidayat. Jadi ada dana kemitraan ada Pak Hidayat ada. Jadi kalau memang nanti kita sama-sama bisa berkomunikasi, kita akan apa namanya dorong bersama-sama bahwa eh, Diniyah FKDT dan Yayasan Dana Mustad Afin ini bisa sama-sama untuk dijadikan sebagai apa namanya fundraising lain ya pendorong lain dari bagaimana guru diniyah itu apa namanya ya terbantu dari sisi kualitas pendidikannya, kualitas pengajarnya, dan bahkan kesejahteraannya. Saya kira ini bisa kita kolaborasi bersama-sama untuk mencari fundraising lain-lainnya selain Kementerian Agama dan Pemprov DKI Jakarta. Nah, itu saya kira yang saat ini kita alami kendalanya di Kementerian Agama. Belum lagi pendataan emis yang waduh itu ya gimana rumitnya dia beberapa daerah. Tapi memang itulah yang saya sampaikan tadi. Mau tidak mau hari ini kita dituntut untuk apa ya menjalankan itu semua, mengisi data emis ya walaupun ya
Yang ngisi itu kepala sekolahnya. Ya, kepala sekolahnya juga operator, kepala sekolah juga guru, kepala sekolah juga bendahara, kepala sekolah juga yang suka buka pintu. Itu guru pada sendiri memang begitu. Jadi udah nggak boleh, udah tidak diasingkan lagi. Tapi bagaimana kita mendorong pemerintah ini, ya pemerintah supaya kita benar-benar dituntut profesional, dituntut apa ya namanya, dituntut eh iya profesional dalam menjalankan penyelenggaraan, tapi apa namanya bantuannya juga harus profesional juga dong. Itu yang saya kira apa namanya menjadi perhatian kita semua. Jadi kendala kita di situlah, kendala kita diakses dan memang kuotanya sangat terbatas dari pemerintah beragama. Itu Pak Satrianto. Terima kasih Seth atas penjelasannya. Ini ada dua penanya Seth. Pertama itu dari Saudara Sarah, dia bertanya, tadi dijelaskan terkait SK mengajar dan surat tugas sebagai syarat ketentuan. Bagaimana cara mendapatkan hal tersebut? Apakah EMIS terbuka untuk semua madin? Apakah ada persyaratan tertentu terkait madinnya? Dan dibuka setiap tahunnya itu tepatnya kapan? Itu yang pertama, Zed. Yang kedua, ini ada pertanyaan dari saudari Indrani ya, Nur Indrani. Assalamualaikum, maaf Pak, saya mau tanya, pertama, apakah bisa untuk meminta bantuan bangunan untuk DTA? Kemudian, apakah ada buku kurikulum baku untuk Dinia Takmiliyah? Karena di lapangan sangat susah untuk mencari buku yang sesuai dengan soal-soal ketika ujian semester. Ini ada pertanyaan dua, Ustaz. Mohon Ya. Baik, bisa dijelaskan, Ustaz. Yang pertama pertama, Ustaz. Bu Sarah ya, Bu Sarah kalau SK mengajar itu kan saya kira itu kan lembaga yang bersangkutan. Sekarang Bu Sarah mengajar di PDT mana? Nah itu biasanya itu ada surat tugasnya. Nah kalau berkaitan dengan bantuan Kemenak, memang nanti dalam aplikasinya itu akan muncul beberapa ketentuan pengajuan. Nah, misalkan kalau kita pribadi sebagai pengajuan ustadz gurunya akan ada datanya tuh kita yang diminta SK mengajar, nama lembaganya, itu biasanya ada di situ. Kita isi. Nah, EMIS itu yang ngisi nanti lembaga melalui informasi Kementerian Agama setempat. Biasanya Kementerian Agama itu bermitra dengan FKDT. Kalau Ibu di Pekalongan, FKDT Pekalongan pasti tahu Bu, karena Jawa Tengah itu secara data pendataan ya itu sudah lebih baik dari daerah yang lain. Termasuk juga daerah Jakarta masih kalah baik dengan Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah itu sudah lumayan ter apa ya tersistem pendataannya. Jadi kalau Bapak Ibu Bu Sarah ini dari Pekalongan, Ibu Sarah silakan berhubungan dengan FKDT Pekalongan. Ya, jadi nanti akan ditunjukkan kepada bagaimana cara mengisi emis di Kemenak. Dan itu sudah umum. Sudah ada lah, ya, sudah bisa diakses. Nah, kalau bantuan-bantuan itu biasanya dibuka setiap tahun. Biasanya awal-awal Maret itu sudah mulai dibuka, ya. Jadi Februari Maret sudah dibuka informasinya. Biasanya itu terpampang kok di semua di Kementerian Agama, baik di wilayah maupun di Kementerian Agama. Jadi coba saya kira saya sarankan Bu Sarah ya, Bu Sarah berkomunikasi dengan teman-teman FKDT di Pekalongan. Itu sangat aktif Jawa Tengah itu, ya. Jadi bisa di situ. Nah, kedua ini dari eh, Ibu apa nih, Bu Nur Indriani ya. Bu Nur Indriani, apakah bisa untuk minta bantuan DTA? Nah, kalau bantuan DTA Indriani dari mana nih ya? Tadi kalau DTA ini Ibu minta Kementerian Agama yang saya bilang, jadi setiap tahun itu Kementerian Agama membuka informasi bantuan. Tadi 4 itu, ada bantuan insentif untuk guru dinia, ada bantuan rehab RKB untuk lembaga, ada bantuan BOP untuk lembaga juga. Kalau BOP 10 juta, RKB rehab itu kisarannya 40 sampai 80 juta kalau tidak salah. Insentif itu 2.500.000 per guru. Nah, ada dana kemitraan. Dana kemitraan ini dana yayasan atau organisasi yang berafiliasi atau punya konsentrasi mendampingi pendidikan keagamaan di wilayah masing-masing. Jadi ada 4 bantuan di tempat ini. Untuk ya, untuk Madin.
Tapi lainnya banyak, ada yang untuk pesantren, tapi untuk Madinah saya yang saya ketahui 4 ini ada di Kemenak. Jadi nanti mungkin melalui wilayah masing-masing, terutama kalau kami di FKDT, saya sarankan teman-teman yang tanya ini berkomunikasi dengan FKDT setempat. Kalau yang di Pekalongan, kalau Bu Sarah, Bu Indri ini, coba dari mana Ibu? Silakan. Nah, untuk buku memang Kementerian Agama ada apa namanya, buku panduan kurikulumnya. Nah, buku ajarnya pun sudah ada sebenarnya, sudah ada. Jadi kalau mau berkomunikasi silakan melalui FKDT. Nah, saya tanya Bu Indri ini dari mana nih dinilainya. Jadi coba ke wilayah tersebut karena kalau untuk buku dan kurikulum sudah ada. Memang kendala sekali lagi kendalanya keterbatasan anggaran dan biaya Kementerian Agama yang tidak bisa mencakup ke seluruh wilayah. Biasanya mereka melalui kanwil bidang Kementerian atau bidang informasinya. Jadi sekali lagi coba ke teman-teman kalau yang memang mau mencari informasi itu ke kota atau wilayah melalui PD Pontren. Kalau lebih enak lagi kalau dengan FKDT, kemudian FKDT nya teman-teman FKDT sangat terbuka dan itu bisa bahkan kalau memang itu kita bisa saya sebagai penerima calon penerima gitu maksudnya. Artinya Pak tolong Pak kami dibantu bisa saja itu untuk teman-teman FKDT. Cuma memang tadi itu sekali lagi kuotanya terbatas dan ia sangat minim. Jadi ada 4 bantuan ya Bu sekalian untuk ini saya sepahami di Kementerian Agama itu ada 4 bantuan ada tadi itu. Jadi ini semua melalui aplikasi dan kalau nama ibu mengajukan, tapi ibu nggak ngisi emisnya itu juga dianggap tidak ada nilainya. Jadi apa? Selain ibu mengajukan, juga ibu harus terdaftar di emis. Jadi memang sehari ini pemerintah ya saya nggak tahu ya apa namanya secara apa motivasinya secara keinginannya saya kira bagus lah untuk menata madrasah diniyah itu supaya lebih profesional lebih bagus tapi cuma saya angkat itu tadi itu bantuannya masih belum maksimal makanya perlu mendorong perlu mencari fundraising lain lah bahasa begitu ya ke Pemda ke ke lembaga-lembaga lainnya yang mampu bisa membantu madrasah diniyah takmiliyah untuk beroperasional saya kira itu ya. Oh, Bu Indrani dari Ciamis ya. Nah, memang ada 2 versi Bu Indri. Jadi nanti Bu Indri bisa minta ke nomor handphone saya lah kalau atau ke Pak Rianto agar nanti bisa kurikulum dan bukunya untuk Diniyah Takmiliyah. Nanti kita bisa bahasanya apa ya? Kita bisa sharing lah. Kami di Jakarta pakai buku yang ini, kalau Ibu di Ciamis buku yang lain itu bisa sharing. Jadi kami punya penerbit. Begitu Bu, ini ya, minta nomor saya di moderator punya saya kira atau MC punya nomor saya. Ini ada pertanyaan lagi set dari saudari Sukaina Segaf, Syarifah Sukaina Segaf dari TPQ Al Kausar Bogor. Mohon maaf, minta dijelaskan lebih mengenai SK izin mengajar dan EMIS. Ini sepertinya kalau dilihat dari pertanyaan-pertanyaan set, banyak yang belum tergabung dalam FKDT set. Oke, ya. Sepertinya seperti itu set. Jadi masih perlu dijelaskan apa mungkin dia harus terlebih dahulu bergabung dengan FKDT atau memang bisa sendiri-sendiri atau gimana set? Seperti itu set. Baik, betul. Saya kira teman-teman karena FKDT itu kan wadah forum aja ya. Kita boleh memilih. Kalau kita merasa bahwa FKDT itu adalah bagian yang bisa memperjuangkan kita. Tapi memang saya kira FKDT itu lebih komplit informasinya. Perpanjangan dari Kementerian Agama hari ini mitra yang strategis itu adalah FKDT. Jadi untuk Ibu Indri saya kira coba Ibu ini lagi ya ke FKDT atau minta ketemu saya. Nah kalau SK mengajar ini sebenarnya kalau pertanyaan SK mengajar ini pasti dari lembaganya Bu ya lembaga. Nah kalau EMIS ini kan kebetulan TPQ. Nah kalau EMIS itu yang membuat itu Kementerian Agama. Jadi Ibu kalau detailnya coba tanya ke Kementerian Agama atau ke forum LPQ. Ada tuh forum LPQ-nya. Ya, tanya ke forum LPQ-nya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman forumnya. Jadi kalau Madrasah Diniyah itu ada FKDT, tapi kalau TPQ itu ada namanya LPQ atau
atau banyak lah ininya apa saya lihatnya di forumnya. Nah, khusus untuk FKDT, untuk madrasah diniyah itu FKDT. Jadi kami terbuka kok FKDT di seluruh wilayah ya. Kalau Ciamis siapa? Saya lupa ini ininya. Ada Kang Toha kalau nggak salah itu. Kang Toha itu mungkin Ciamis ya. Atau Cianjur saya lupa itu. Jadi ada teman-teman di FKDT. Jadi saran saya memang teman-teman yang belum bergabung di FKDT ya coba berkomunikasi. Karena memang komunikasinya harus dibangun perlahan-lahan karena saya kira banyak keuntungan juga gitu. Nah ini ada yang buka tuh. Nah ini ada nih dari dari itu apa namanya emisnya. Ini bisa ini. Jadi ya. Jadi kalau emis itu udah ada di Kemenak sudah ada. Bener ini. Saya kira ini nanti. Ya. Kira-kira begitu Pak Satrianto. Ya, terima kasih, Ustaz Muntoi. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi terkait dengan apa namanya kelembagaan FKDT dan juga bantuan-bantuan yang bisa didapatkan melalui lembaga-lembaga yang memang bermitra atau di bawah naungan Kementerian Agama. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ya memang saya lanjut sedikit ya Kak sebelum Ya, saya mau silakan. tanya. Jadi memang kita pertama secara legal formal di MDT maupun di LPK ya memang TPK memang harus punya izin pendiriannya, izin operasionalnya itu syarat mutlak memang. Karena kalau kita mau mendapatkan bantuan apapun di pemerintah, ya syaratnya adalah pertama kita terdaftar. Itu. Betul. Jadi syarat pertama kita mendapatkan bantuan pemerintah itu harus terdaftar. Ya kalau nggak terdaftar kita nggak bisa nuntut macam-macam karena memang syarat mereka begitu. Harus ada izin pendiriannya, izin operasionalnya, itu aktif ngikutin apa namanya apa ya informasi latihan mengulang. Itu memang syarat mutlak bantuan pemerintah. Kalau NGO atau yang lainnya ya kita mau ada daftar kita punya akun notaris atau itu bisa. Tapi kalau pemerintah memang pasti Pak, Bu, pasti kita harus punya syarat mutlak itu. Pendirian madrasah itu ya harus ada apakah SIOP, apakah apa lainnya akte notaris atau itu wajib. Jadi kalau kita mau mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah apa Kementerian Agama ya pemerintah harus terdaftar sebagai lembaga penyelenggara pendidikan ya, maupun dinnya apapun TPQ. Jadi memang harus terdaftar dan harus ngisi emis memang. Jadi syarat mutlak hari ini memang emis itu harus diisi. Nah, kalau soal misalkan apa SIPDAR yang lainnya itu memang itu bagian beberapa aplikasi yang ada di Kementerian Agama itu ada bantuan bisa Simba, bisa SIPDAR, apalagi macam-macam. Itu memang sesuai dengan peruntukan bantuannya. Makanya saya kira nanti saya nggak tahu ya, karena kami juga harus bertanya dengan Kementerian Agama apa namanya eh, nggak tahu Kak, bulan apa yang memang tepatnya. Tapi saya tahu saya sepengetahuan saya itu bulan Maret Februari Maret itu sudah mulai ada, sudah mulai terinformasi itu nanti. Makanya saya kira rajin buka buka situsnya Kementerian Agama pusat atau ya bertanya kepada FKDT dan kementerian setempat karena memang disitulah pintunya dan saran saya memang sering-seringlah silaturahim bahasanya itu. Nih, sering-seringnya silaturahim karena silaturahim itu membuka jalan yang tidak terbuka. Nah, itu kunci silaturahim itu membuka jalan yang tidak terbuka. Kadang-kadang tuh kemenang itu kan tadi itu saya bilang dengan kota cuma bayangkan Bapak Ibu sekalian di Jakarta hanya 26 orang yang mendapatkan bantuan insentif coba 2.500.000 sedangkan gurunya 2.500 gurunya 2.600-an yang dapat cuma 26 orang kemana mereka harus ngasih ke siapa kalau bukan kita silaturahim atau ya kenal kan gitu itu kuncinya kalau ya 26 dengan 2.500 kan jauh sekali berapa nggak 1%. Ya jadi ya memang itulah problem kita hari ini di Kementerian Agama Bapak sekalian. Jadi yuk sama-sama kita dorong pemerintah, kita sampaikan lagi. Makanya FKDT, FKDT bisa berkomunikasi dengan pemerintah daerah, bisa berkomunikasi dengan partai politik, bisa berkomunikasi dengan organisasi masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya dalam rangka apa yaitu eh, apa namanya mempertahankan eksistensi masa dunia termilia termasuk juga CSR itu yang memang harus kita kita dorong. Nah, pada saat ini hari ini bantuannya ya tadi itu dari masyarakat yang
Kalau bayarannya itu setahun sekali dibayarnya. Sejuta sih memang cuma setahun sejuta dibayarnya. Urusannya baru dibayar. Itu kan karena masih ada juga yang utang. Pak, maaf ya Pak, saya bisa bayar semua 500.000 setahun Pak 500.000. Luar biasa sekali. Itu pun masih 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 mohon maaf ya Pak ya Bu, cuma bisa segini. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Dinia Takmilah luar biasa Pak Hidayat ya. Jadi memang perjuangan kita Dinia Takmilah ini luar biasa Pak. Jadi saya sebagai ketua FKDT DKI hari ini sedang mencoba mengulik kembali apa namanya draft-draft perda yang ada di daerah. Kita coba pelajari. Barangkali dari beralihnya DKI Jakarta menjadi DKJ itu membuka peluang kepada kita bagaimana regulasi perhatian pemerintah terhadap madrasah diniyah takmiliyah itu bisa lebih terlihat. Ya dengan adanya regulasi, dengan adanya pedoman itu minimal Pak, ijazah kita itu diakui oleh pemerintah, oleh negara, diakui dalam arti apa ya, diterima syaratnya sebagai masuk ke SMP kah, apa ke SMA kan gitu kan bisa itu jadi harus perjuangkan memang. Bayangkan di Jakarta saja hari ini ya tadi itu hanya 25.000 bayarannya. Bayaran 25.000 Bapak sekalian. Gurunya pakai sandal jepit, pakai koknya udah lusuh, song kakinya udah merah gitu kan, merah kayaknya. Itu ciri guru dunia. Bagaimana mau pakai dasi? Kalau pakai dasi diketawain ya, ya kan. Tapi insya Allah guru dunia harus percaya diri. Pede itu Pak Satrianto kan guru dunia juga. Pakainya kan luar biasa, harus pakai jas. Memang harus beda tampilannya. Seperti dulu kita ada tuh itu kan pakai jas pakai itu kan nggak malu mereka. Walaupun pokoknya tetap tarungan nggak apa-apa. Jadi itulah kendala kita Bapak sekalian, kendala madrasah di Takmiliyah seluruh daerah, bukan saja di wilayah-wilayah. Jakarta sama Pak sekalian. Ya, udah ngajarnya udah apa ngajar ini jam 4 sore kan, bisa jadi mana-mana dulu tuh ada yang jual nasi goreng, ada yang jual mie ayam, baru dia ngajar. Kita udah keringetan itu kan, kancingnya sebelah kancing, baju apa tetap atasnya di kancing itu kan. Itu guru kita, potret guru dunia. Tapi insya Allah ilmunya tidak kalah dengan ilmu guru-guru yang umum. Dan saya yakin dengan kegigihan, dengan semangat kita, Madrasah Diniyah walaupun dengan gaji segitu, barokahnya luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, anaknya sudah bisa jadi S1, bahkan bisa jadi, ya artinya anak-anak kita, ya mudah-mudahan dengan guru diniyah tidak mengurangi rasa khidmat kita. Karena begini, ini paradigma juga nih saya kira nih. Dulu, ini saya cerita aja ya, dulu kita kalau diajari oleh dulu ya guru kita, tanpa ada bantuan itu, mereka ikhlas banget ngajarnya. Tapi karena sekarang karena ada bantuan terus bantuan nggak cair ngedumelnya gitu kan marahnya. Itu ini bergeser juga nih padahal dulu kita nggak ada bantuan juga enjoy enjoy aja tuh. Nah sekarang giliran ada bantuan terus bantuan yang nggak cair gitu kan, bukan nggak cair terlambat akhirnya gitu kan, wah kayak seolah itu jadi sebuah tumpuan tumpuan sekali. Tapi nah itu maka barangkali saya kira teman-teman Hidayat ya tugas kita sama-sama ibu-ibu sekalian dari apa Yayasan Dana Mustaqim ini, saya kira kita sama-sama nanti bagaimana kita mencari penguat untuk apa saya tadi program sudah kira sudah bagus ya apa dan apa yayasan ini sudah bagus mendampingi apa anak kita untuk menerima pembinaan keilmuan. Nah, saya kira ini barangkali gambarannya ya dunia di era kita. Ya, jadi informasi buat teman-teman semuanya, apa namanya? Jadi ingin sedikit berbagi informasi bahwa di Madrasah Az-Zahra ini di tempat saya mengajar itu sudah mendapatkan bantuan insentif untuk guru-guru dana hibah. Dulu juga sempat pernah mendapatkan bantuan operasional pendidikan waktu itu. Nah, memang di sini ada persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi dahulu, terutama legal formalnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan bantuan tersebut, kita harus menyiapkan legal formalnya dari setiap lembaga. Nah, problemnya kebanyakan di masyarakat kita ini kajiannya pengajian tradisional yang memang bagaimana manajemen lembaganya gitu. Nah, oleh karena itu diharapkan untuk setiap lembaga pendidikan itu menyiapkan legal formalnya. Apa saja legal formalnya itu? Untuk syarat awalnya ya, legal formalnya itu pertama satu, kita harus punya izin dari Menkumham atau istilahnya notaris ya, atau notaris. Karena itu menandakan bahwa lembaga kita terdaftar resmi di pemerintah. Seperti itu. Kalau perizinan tersebut sudah ada, maka tahap berikutnya adalah membuat
dari lembaga tersebut kepala sekolahnya membuat SK. Tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Muntoi, SK mengajar, kemudian keaktifan guru, itu kepala sekolah yang membuatnya sebelum didaftarkan ke apa namanya Kementerian Agama. Nah, nanti setelah persyaratan itu sudah resmi, sudah ada, legal formal sudah ada, baru kita bergabung dan mendaftarkan diri ke FKDT atau misalnya di LPK atau misalnya di TPK, itu bisa. Dan nanti di sana kita baru diminta untuk mengisi data-data emis yang disediakan oleh Kementerian Agama. Kita input tuh semua datanya, jumlah gurunya, sarana prasarananya, kemudian SK-nya, surat apa namanya pengangkatan guru, surat segala macamnya itu, jumlah siswa. Nah, itu nanti diinput di emis tersebut. Kalau kita sudah terdaftar di sana, kemudian nanti kita bisa mendapatkan bantuan-bantuan yang memang disediakan oleh Kementerian Agama. Jadi seperti itu prosedur yang saya lakukan di sini di Madrasah Az-Zahra di Jakarta Barat. Seperti ini informasi buat teman-teman yang memang belum madrasahnya atau lembaganya belum memiliki legalitas, segera dibuat legalitasnya gitu. Karena memang itu syarat mutlaknya. Syarat mutlaknya seperti itu. Kalau itu tidak ada ya nggak akan bisa dapat bantuannya. Seperti itu. Jadi kita ini udah mendapatkan bantuan hibah udah cukup lama, Zed. Sampai sekarang alhamdulillah kita juga mendapatkan bantuannya. Ini juga berkat dukungan dan bantuan support dari Ustadz Muntoi dan juga Ustadz Subhan selaku Ketua FKDT Jakarta Barat. Itu yang ikut bersama-sama untuk mensukseskan guru-guru diniyah di Jakarta Barat itu mendapatkan hibah. Ini perjuangan mereka semua ini sangat luar biasa. Nah, nanti mungkin seperti yang disampaikan oleh Ustadz Muntoi, di wilayah masing-masing yang belum terdaftar segera untuk bergabung atau istilahnya tadi yang disampaikan Ustadz Muntoi ya silaturahim dulu lah ke Kemenak. Nanti di sana tanya-tanya prosedurnya bagaimana, pasti akan diberikan jalannya. Seperti itu. Ya mungkin ada yang mau tanya lagi dari kawan-kawan semua atau sudah jelas terkait dengan apa namanya materi yang disampaikan oleh Ustadz Muntoi ini? Untuk Ibu Khadijah bin Agil, silakan. Ini mau bertanya, silakan dinyalakan Ibu Khadijah bin Agil. Mohon perkenalkan diri, asal dari mana? Silakan pertanyaannya. Ibu Khadijah? Ibu Khadijah? Ada juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ibu Khadijah. Ya, Nanti Waalaikumsalam. setelah Ibu Khadijah, Ibu Sofi Nur Indrani. Silakan Ibu Khadijah terlebih dahulu. saya dari Bogor, tepatnya di Dramaga. Dalam waktu 1,5 tahun ini, saya mendirikan Madin di musola di kampung saya. Nah, sebelumnya itu ada 2 guru ngaji di Madin. Guru ngaji, satu ustadz, satu kayak bunyai gitu. Nah, setelah saya ngobrol-ngobrol dengan wali murid, katanya guru ngaji itu dapat dana hibah dari kepala desa. Katanya gitu. Terus diberikannya per 3 bulan. Nah, waktu itu saya mencoba untuk menghubungi Bu Lurahnya, istrinya kepala desa di situ. Terus jawaban mereka begini, oh itu Bu, bantuannya per desa itu 35 atau 34 gitu. Nah, sekarang ini sudah lebih, jadi jatah untuk ibu tidak ada. Itu dari mana ya, Ustadz, dana Iya, itu? Terima iya, kasih. iya, iya. Baik, baik. Bu Hadijah ya, Bu Hadijah, saya jawab Bu Hadijah ya, Bu Hadijah ya. Jadi memang gini, kalau di Bogor itu, kalau di daerah itu memang ada dana desa. Nah, dana desa itu memang biasanya ada untuk lembaga keagamaan, bukan masalah dunia saja. Jadi ada untuk kalau sepanjang sepengetahuan saja saya ini, karena kita temanya ada Kementerian Agama, tapi ini ada di Bogor. Biasanya memang ada dana desa yang dialokasikan untuk pendidikan keagamaan, bukan saja Islam tapi juga beberapa agama yang lain. Nah, mungkin di dana desa itu untuk keagamaan Islamnya ya baik diniyah, TPQ, masjid taklim dan sebagainya
itu memang hanya ada 35 kuota, 35 kota. Jadi memang kayak gitu-gitu. Tadi itu saya ya keterbatasan anggaran pemerintah dan keterbatasan akses kita atau silaturahim kita gitu bahasanya gitu ya. Itu kadang-kadang memang menjadi kendala kendala penerima bantuan. Dan biasanya nih, mohon maaf dengan segala hormat dengan kebaikan kebaikan pemerintah, biasanya pemerintah itu kalau sudah ditetapkan 35 orang sampai seumur hidup pun dia aja dikasih itu. Biasanya gitu. Kalau nggak ada jalur lain kita bisa bisa nikung ya. Itu memang begitu Bu. Jadi tapi kita ya dalam ini mengapresiasi lah, tidak mengurangi rasa hormat kita. Tapi memang saya begitu. Sama seperti kayak data apa itu penerima DTS itu apa penerima apa yang ada di apa itu di kelurahan-kelurahan itu ya bantuan itu sama Bu. Jadi kalau dari Kemensos itu dari Kemensos nih ada penerimaan Kemensos keluarga ini ya itu aja satu tahunnya diterima yang lainnya udah nggak kebagian. Nah mungkin itu kendala kita memang di situ. Nah kedua mungkin barangkali Bu saya sarankan barangkali ini ya karena di Jawa Barat itu Bu terutama Bogor itu ada perda diniahnya. Nah di Jawa Barat itu kalau Ibu bergabung dengan FKDT dan terdaftar sebagai anggota FKDT bisa nanti tahun kedua itu Ibu didaftarkan sebagai penerima bantuan dari dana bantuan Pemprov Jawa Barat. Itu ada, Bu. Jadi saya kira saya sarankan Bu Khadijah coba ke FKDT ya. Walaupun nanti saya coba ditanya informasi seperti apa yang mudah sih Ibu merasa terbantu di sana nanti karena FKDT di Jawa Barat cukup aktif di Bogor terutama itu juga aktif. Dan saya kira ya memang kendala kita memang di situlah. Kalau dana desa ya itu dana desa memang haknya desa. Jadi memang ada kuota yang dibagi bukan cuma untuk Islam, tapi ada beberapa agama lain yang saya ikuti waktu beberapa kali ikut pertemuan dan ikut diskusi soal pemanfaatan dana desa itu di situ. Tetapi kalau kita mampu apa ya mampu berkomunikasi mampu silaturahim itu biasanya ya, bisa kita dapatkan. Ya itu sih kendalanya sebenarnya Bu Khadijah. Jadi memang kalau dana pemerintah ya dana pemerintah ini ya dengan kuota terbatas ya tadi itu ya kalau dia aja dengan itu memang kendala kita. Jadi madrasah dinia, LPK memang harus berdaya kuat. Makanya tema nasionalnya ini terminal sebenarnya sebenarnya apa namanya berdaya apa namanya kemandirian ekonomi dunia takmilia. Di daerah itu kalau di Garut itu ada yang ternak sapi, ternak domba, lele. Jadi itu dan kedua kita kalau di Niah ini ada satu brand usaha namanya penjualan buku dan batik itu nanti itu dikelola oleh FKDT dan di situ akan kita bagi kepada guru dunia apa namanya itu keuntungan dan sebagainya itu ada ininya ada apa ada pengelolaannya gitu ya ada pengelolaannya jadi kalau ditanyakan soal dana desa ya itu memang haknya desa kalau 35 orang ya nggak tahu kebijakannya seperti apa umumnya sih yang sepanjang kita ketahui ya umumnya itu kalau datanya dari Kemensos itu kan Kemensos itu datanya dari dinas apa dananya dari pemerintah itu lurahan itu begitu ya udah itu aja yang dapat sampai seumur hidup juga itu kalau nggak diganti lurahnya kalau nggak diganti kepala desanya kalau nggak ditikung itu ya nggak akan berubah nama-nama itu begitu kalau kasarnya kalau dana pemerintah itu mudah-mudahan kalau tapi saya kira saya sarankan mungkin kita lebih berdekatan lagi lah kepada kepala desanya ya berdekatan lagi diskusi lagi terus juga kebutuhan kita sampaikan bahwa kita real bahwa kita ada di tengah masyarakat dan harus di apa ya dibantu lah gitu saya kira nanti mungkin ada jalan lain ya untuk ini untuk diberikan bantuan itu Bu Khadijah. Oke, Bu Khadijah. Jadi seperti itu Bu Khadijah. Mungkin nanti Ibu Khadijah bisa apa namanya kita diskusi lagi di luar. Saya kebetulan tinggal di Bogor juga Ibu Khadijah. Saya di Cimandala, daerah Cimandala, Kecamatan Sukaraja. Nanti mungkin setelah ini kita bisa berkomunikasi kembali. Barangkali dari Ibu Khadijah ingin bergabung ke FKDT, mungkin kita bisa berikan fasilitasnya ke sana saja. Ya betul. Berikutnya ada Ibu Sofi Nur Indrani. Silakan Ibu Sofi. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Ya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kebetulan saya ini kan kepala DTA. Nah, sekaligus juga kepala di RA. Eh, yang
jadi pertanyaan saya ini waktu ngisi emis di bulan November, emis semester 1 itu, ketika memasukkan salah satu guru di RA, kebetulan dia juga guru di DTA, kok nggak bisa Pak ya? Apa memang sistemnya seperti itu? Ketika sudah terdaftar di emis DTA, tidak bisa lagi dimasukkan ke emis di RA. Ketika sudah masuk guru tersebut di DTA, tidak lagi bisa masuk ke emis RA. Terus pertanyaan yang kedua, maaf masalah buku panduan untuk guru tadi, Pak Ustadz, waktu di FKDT itu semuanya kan beli di FKDT, tapi ternyata ketika ujian semester datang soal sama sekali tidak ada, istilahnya cuma 20% lah dari buku yang baru tersebut. Dulu ketika saya punya buku panduan itu langsung dari cetakan Kemenag, itu benar-benar bisa, jadi isi buku dengan soal ujian itu sama lah. Jadi anak-anak ketika diajarkan dari buku yang dari Kemenag itu, alhamdulillah. Ketika ganti buku dari, saya lupa penerbitnya apa gitu, itu sama sekali jauh dari ketika soal datang itu, Pak Ustadz. Ya. Terus pertanyaan yang berikutnya, saya juga kebetulan punya MD Madrasah Diniyah Wusto. Apakah ada juga Kemenag mengeluarkan buku panduan untuk guru tingkat wustonya? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih Ibu Sofi. Silakan Ustaz, kita apa namanya? 5 menit lagi Ustaz, waktunya Ustaz. Baik, baik, baik. Ini apa Bu Bu Eka ya? Kita jadi ke buku-buku nggak apa-apa ya Bu Eka ya? Bu apa Bu MC ya? Nggak apa-apa ya. Ini jadi nggak apa-apa nanti karena guru itu begitu Pak. Bu, itu nih memang. Jadi problem semua itu ada di bahasa dunia itu apa aja tuh ada itu. Jadi yang kita juga ada karena memang ya tadi itu guru itu semuanya diajarkan. Jadi pertama kalau soal apa tadi itu emis ya memang itu kewenangannya kan emis itu kan produknya Kementerian Agama. Jangankan di Ibu barangkali di kami di Jakarta juga beragam problem, kompleksitas problem. Bahkan tapi sekarang sudah diperbarui ya karena itu kan update itu dia sesuai dengan apa sih namanya itu bahasanya tuh nanti Ustaz Rianto tahu tuh. Jadi per sesi itu dia punya. Jadi 4.0 terus berubah lagi. Nah itu akan menyesuaikan. Jadi kalau kita nggak update ininya apa namanya aplikasinya itu akan ketinggalan. Akan ada kolom yang hilang. Nah itu ya, karena kita nggak update gitu ya. Jadi nah sama kayak kita. Kita kan ada 4 tahun, ada 6 tahun IMD itu. Syarat umumnya emis itu yang saya pahami ya, itu sandarannya adalah sekolah formal. Sekolah formal itu. Jadi ya formal ya semuanya ada. Itu kan MDT, ya rombolnya cuma 4 misalkan. Terus juga bintangnya juga bukan apa namanya gurunya juga ini. Nah kalau soal misalkan ada guru RA yang terus dimasukin biasanya itu kalau itu SK sama barangkali atau dia terregister sebagai guru di Madin atau di RA. Memang karena sekarang kan sudah by data, by aplikasi. Jadi kalau itu ketolak mungkin barangkali. Tapi nggak tahu. Kalau namanya misalnya Ahmad Muntoi, itu saja Muntoi itu juga bisa berbeda, juga ada double nama juga. Nah kaitannya dengan itu biasanya ada di Kementerian Agama. Nah coba Ibu telusuri lagi, biasanya updating aplikasi itu, updating apa namanya, updating serinya. Nah, di MH itu begitu. Ya, jadi ada serinya yang diupdate kalau sekarang itu tertinggal kalau nggak update ya memang kita akan tertutup akses yang selanjutnya. Yang kedua kalau buku saya nggak tahu Ibu buku semester itu semester beli diorganisir oleh FKDT yang daerah atau nasional kan ada dua nih ada UABN ujian bersama yang nasional ada yang ujian semester. Nah nggak tahu kalau buku kami di Jakarta itu buku Khalifah namanya, itu kami sandarannya adalah rujukannya SKKAD dari pemerintah gitu. Jadi memang kalau soal semester yang dikelola oleh DKI pasti hampir sama semua ada di situ. Tapi kalau merujuk kepada soal yang nanti ujian nasional yang dapat ijazah itu Bu,
ujian akhir itu memang karena itu nasional, karena ada beberapa daerah yang membuat soal. Jadi penulis itu membuat soal itu daerah-daerah yang lain dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, Jawa Tengah dikumpulkan. Nah, mereka kadang-kadang membuat soal itu berdasarkan kurikulum lokal yang ada di lokal mereka masing-masing. Makanya akan terbagi tuh persentasenya kalau nggak cermat di dalam SK apa namanya permintaan kita kepada FKDT soal SKKD apa namanya kisi-kisi itu. Jadi memang ada dua model. Kalau soalnya semester itu biasanya lokal, kalau yang ujian akhir itu emang nasional. Itu memang soalnya pasti berbeda karena ada. Nah, itulah kendala kita. Kendala kita memang penyeragaman buku ajar juga memang menjadi problem. Nah, tapi kalau yang resmi digunakan selama ini kami itu adalah dari Khalifah. Khalifah Media Tama itu kita pakai yang sesuai dengan SKKD-nya Kementerian Agama. Barangkali mungkin dulu ibu pakai Khalifah gitu. Karena Kementerian Agama itu udah nggak ngeluarin buku lagi. Karena buku itu dicetak oleh swasta. Kalau di Kemenak itu mereka terbatas dan itu gratis. Jadi coba saran saya sekali lagi coba ke Jawa Barat, coba ke atau ke saya ke Pak Rianto atau ke saya nanti kita kita diskusi kita apa berbagi. Kalau kami bukunya ini kalau ibu apa nanti mungkin bisa dikompar atau dikompar lah soal buku. Jadi itu ya Bu, saya kira apa namanya penjelasan saya soal buku dan emis ya. Kalau emis itu memang kewenangannya Kementerian Agama, tapi teman-teman biasanya teman-teman FKDT itu aktif mereka karena operator FKDT itu ada dan memang mereka ini mendampingi madrasah yang agak kesulitan ya kesulitan di operatornya karena memang tadi itu biasanya jangankan gitu rombelnya aja kalau kita nggak cermat itu nggak bisa ngikut nggak bisa ketarik bahasanya ini kesini nggak jadi kalau udah siapi kan ada kolom-kolom yang berbeda tuh dengan dinia jadi memang rujukannya karena rujukannya sekolah formal di emis itu jadi beberapa kali kita harus ngikutin soal format-format yang ada di emis itu tapi saya kira kalau kita detail pelajari dan kita apa itu namanya itu minta saran diskusi oleh teman-teman yang lain saya kira terbuka nanti karena ada sesuatu ada beberapa yang kita bisa akal-akalin supaya bisa masuk itu emang begitu jadi saya kira begitu ibu ya untuk apa namanya untuk emis dan untuk buku dan untuk apa ujian-ujian yang ada di MDT. Ya, terima kasih Ustadz. Sedikit tambahan untuk Ibu Sofi tadi yang menanyakan apa namanya guru FKDT sama guru FRA ya. Ketika tidak tepat di Azhar itu ada guru yang ngajar di MD, ada juga dia sekaligus mengajar di RA. Itu bisa diinput Ibu. Kalau memang itu tidak bisa diinput, bisa dikomunikasikan dengan emis apa namanya operator wilayahnya masing-masing atau operator kecamatan atau wilayah kotanya. Itu bisa dikomunikasikan. Mungkin ada kesalahan teknis yang dipakai di sana, Ibu. Betul karena di tempat kami Baik. tidak ada masalah yang mendaftar yang aktif di FKDT dan juga dia guru di RA. Itu tidak ada masalah secara untuk input emisnya. Seperti itu. Ya, Oh ya, iya, mungkin iya, makasih. Ibu Sofi seperti itu Bu ya. Iya, iya, makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Oke, karena waktu kita sudah habis, mungkin kita cukup sekian. Ustadz, terima kasih banyak atas pemaparannya, atas materi yang disampaikan sangat luar biasa sekali, sangat bermanfaat buat kita semua, menambah informasi, dan juga untuk para guru-guru, para pengajar di Niat Takmiliyah, tetap semangat, tetap berjuang mengabdi untuk nusa, untuk bangsa, dan juga untuk umat Islam ini, agar kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang apa namanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Amin. kuat imannya, kuat takwanya dan juga patuh taat kepada Nabi dan juga kepada para ajaran-ajaran orang soleh kita semua. Ya, sebelum saya akhiri mungkin nanti bisa saya kembalikan ke MC. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila dalam berjalan cara ini ada salah tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Silakan saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Rianto juga kepada Ustaz Ahmad Muntoi atas pemaparan materinya yang luar biasa pada hari ini, pada webinar hari ini. Dan alhamdulillahirabbil alamin kita juga telah sampai pada penghujung acara. Saya mewakili panitia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta webinar Kupas Tuntas Program Bantuan Kemenak untuk Madrasah Dunia. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat Amin. dalam pengaplikasian terkait skema bantuan Kemenak secara keseluruhan dan juga semoga madrasah dinia semakin maju dan sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Zainab Muhdar selaku pemandu acara hari ini pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam terselenggaranya webinar hari ini. Belajar untuk hidup mandiri kepada siapapun juga harus patuh. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.